Ya, halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Oke, setelah kemarin kita sudah mencoba mencari beberapa vinyl kan. Kemarin kita dapat Lobo sama 2 album Scorpion. Ini saya ambilkan. Tara. Kali ini kita akan bahas satu persatu album ini. Mulai dari mana ya? Bentar. Kopiku. Kopi. Oke, kita akan mulai coba bahas ya teman-teman dari album Lobo. Album Lobo sendiri ini aku kemarin dapat yang Lobo of a Simple Man. Ini adalah salah satu album dari Lobo yang dirilis pada bulan Oktober kalau nggak salah, bulan Oktober tahun 72, yang merupakan album kedua dari Lobo. Ini aku dapatnya vinyl yang dari Philips, terus kodenya biasanya di sini kalau vinyl itu akan ada kode-kodenya kan, nggak cuma vinyl sih, CD juga biasanya ada serial number atau kodenya. Aku dapat yang 639, nih mana 6369801. Jadi album ini dulu dirilis oleh Big Tree Records yang diproduseri oleh produsernya ini nih, Phil Gerhardt. Phil Gerhardt ini salah satu produser rekaman, eksekutif label rekaman gitu. Dia itu juga salah satu penulis lagu dari Amerika. Tapi sayangnya Phil Gerhardt ini produced by Phil Gerhardt. Tapi Phil Gerhardt ini dia sayangnya sudah meninggal pada tanggal 27 Februari 2008 lalu, teman-teman. Yang saya ketahui, Lobo sendiri itu musisi yang mengambil genre musik pop rock sih, soft rock juga, dan album Of a Simple Man ini menjadi salah satu album yang meledak, yang jeblok kalau kata teman-teman saya di era 60 sampai 70-an. Aku kasih contoh nih sebagai bukti ya bahwa album ini beneran jeblok pada masanya. Itu album Of a Simple Man ini dari Lobo pernah menduduki posisi ke-37 di Billboard Top LPS pada tahun 73. Terus lagu-lagunya seperti salah satu di sini ada ini sih, ada lagu Simple Man, itu juga pernah menduduki posisi ke-17 US Billboard Easy Listening pada tahun 72. Nah, di sini sendiri semua musiknya itu ditulis sendiri oleh Lobo. Mungkin yang berkontribusi di album ini atau perekaman lagu-lagu yang ada di album ini itu ada acoustical guitars itu Lobo sendiri, terus ada electric guitars itu Lobo, Barry Hartwood, Phil Benton, terus drummernya ada Roy Yeager, di bass ada John Mulkey, keyboardnya ada Ben Lanzarone, Steve Feldman, sama Lobo sendiri. Jadi Lobo nih emang gila, dia semua instrumen dia bisa juga, sialan. Terus di flute sama recorder dan saxophone ada George Merge, terus di kongas sama vibris ada Steve Feldman. Terus ada nih Australian Marching Drums, ada Tampi, terus vokal harmonis ada Lobo, Robert John, Mikey Gatley, Ali Greenwich, Steve Tedenger, Barbara Sipel. Terus string arrangementnya ada John Abbott sama Phil Gerhardt. Engineer-nya ada Bob Richardson, Electric Lady Studios, NGC. Terus nah, yang desain albumnya ini dia ada dia yaitu Maurer Production. Terus cover fotografinya itu juga ada di belakang, ini foto Lobo.
itu si Marion Moorman, terus art direction-nya si Beverly Weinstein, dan tadi album ini diproduseri oleh almarhum Pak D. Pilgernhardt. Lalu di album A Simple Man ini menambahkan vinylnya dari Philips, ada side 1, side 2. Lagu-lagunya ada beberapa sih yang menurut gue enak dan aku selalu memutarnya, mungkin di Spotify atau di YouTube. Tuh di side 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, ada intro sama yang kedua, terus There Ain't No Way. Lagu selanjutnya ada A Big Red Kite, terus Recycle Sally, ini enak banget nih Recycle Sally, kalian harus dengerin. Terus ada Don't Expect Me to Be Your Friend, itu juga enak banget, sama A Simple Man sendiri. Jadi 3 bawah ini emang enak sih, 3 terakhir di lagu di side 1. Terus di side 2 ada I Love You to Want Me, itu juga enak, itu harus kalian dengerin. Sama Let Me Down Easy, kalau nggak salah Let Me Down Easy, kalau nggak salah gitu lagunya, kalau nggak salah, tapi itu juga enak. Ada Piro Juan Valdez Sam Kui Sokte, cocok bahasa apa ini. Terus selanjutnya ada Running Deer, terus ada Gypsy and the Midnight Ghost, terus yang terakhir ada Am I True to Myself. Enak sih lagunya, juara pokoknya album Lobo yang ini, kalian harus dengerin. Dan selanjutnya kita akan membahas Scorpion. Teman-teman pasti juga udah banyak yang tahu ya tentang Scorpion. Siapa sih yang nggak tahu band ini? Dia juga pernah manggung di Indonesia. Gila pokoknya, nggak ada yang nggak suka sama Scorpion mungkin, tapi aku suka banget sama Scorpion. Mereka band gila, band yang dibentuk pada tahun 65 di Hanover kalau nggak salah oleh Rudolf Schenker, orang Jerman pastinya. Terus sosok-sosok seperti Uli John Roth, Michael James itu juga pernah berkiprah di band ini. Nah, kali ini kita akan bahas 2 album mereka yang kita temukan kemarin. Ada album Blackout dan kok Animal Magnetic sih? Love Drive, cok. Maaf. Maksudku album ini Love Drive sama Blackout. Maaf. Kalau kata orang Jerman, Entschuldigung. Maaf ya. Jadi kita kemarin dapat album ini, album Love Drive sama album Blackout. Kita mulai dari album Blackout. Jadi album Blackout ini adalah album yang dirilis pada tahun 82 oleh Harvest Records sama Mercury Records. Tahun 82. Nah, aku dapat vinyl dengan kode 1C064-64686. Nah, jadi teman-teman, album Blackout ini itu malah ada cerita menarik nih di balik penggarapan penulisan albumnya. Jadi waktu itu vokalisnya Klaus Meine itu sempat kehilangan suaranya saat penggarapan penulisan album ini. Nah, jadi dia mau nggak mau harus operasi pita suara pada waktu itu. Terus demo album ini itu dinyanyikan oleh penyanyi dan musisi asal Amerika, Don Dokken. Kita lihat dulu vinylnya. Nah, keren banget nih artworknya nih di dalamnya. Covernya aja udah keren kayak gini. Di belakangnya ada
lirik-lirik. Jadi kalau teman-teman mau nyanyi bisa lihat liriknya. Dan ini videonya. Side 1, side 2. Nah, teman-teman, dari album Blackout ini ada beberapa list musiknya nih. Coba kita cek. Di side 1 itu ada lagu Blackout seperti ininya, judul albumnya. Terus ini Cannot Live Without You, terus No One Like You, terus You Give Me All I Need, sama Now. Itu di side 1. Di side 2 ada Dynamite, ada Arizona, terus China White, terus habis itu When the Smoke is Going Down. Terus kredit dari lagu ini itu ada vokalisnya yaitu Klaus Meine tadi, terus ada Rudolf Schenker itu yang pegang guitar items sama 6+12 string akustik, dan lead gitar backing vokal juga si Rudolf Schenker nih. Wow. Terus ada Matthias Jebs, dia pegang lead guitars, rhythm guitars sama 6 string akustik. Terus ada Francis Buchholz, itu basisnya, dan drummernya ada Herman Harbel. Album ini menurutku keren teman-teman, karena Rolling Stone saja dia itu menempatkan album ini di posisi 73 dalam list mereka, yaitu The 100 Greatest Metal Albums All of Time di tahun 2017. 73 loh dari 100. Gila nggak? Padahal di dunia ini banyak banget ya album-album rock, metal itu yang banyak banget, dan Blackout menempati posisi ke-73 di versi Rolling Stones pastinya. Tapi menurutku itu keren sih, mantap. Terus di tahun 82 juga, di tahun yang sama, saat album ini dirilis, itu pernah memenangkan French Album Chart dan bahkan menempati posisi pertama. Terus di negaranya sendiri, di Jerman, album ini pernah menempati posisi ke-10 di Jerman Album Chart, sama posisi 10 juga di Billboard US Amerika. Jadi masih banyak lagi sih teman-teman contoh-contoh capaian yang diraih album Blackout ini, karena memang keren gitu. Gambarnya aja orang lagi mangap, atau mungkin ini gambaran dari si ini kali ya, Klaus Meine tadi yang kehilangan pita suara, terus makanya dia mungkin bisa jadi tebakan aja sih. Oke, selanjutnya adalah album Love Drive. Ini adalah album ke-6 dari Scorpions. Jadi lebih tua dari album Blackout tadi. Kalau album Blackout tadi kan dia ke album ke-8 dan ke-6. Dan album Love Drive ini itu dirilis kalau tidak salah itu bulan Februari tahun 79, 2-3 tahun sebelum album Blackout dirilis. Nah, menurut saya album ini juga keren teman-teman, karena kita tahu sendiri ya, Scorpions kan band yang bergenre musik hard rock kan. Tapi di album ini mereka mengkombinasikan ciri khas musik mereka hard rock yang dipadukan dengan unsur ballads. Jadi sebenarnya kan bertolak belakang, tapi keren gitu jadinya, dan semuanya tertuang di lagu-lagunya. Itu keren banget sih menurutku. Coba kita cek dulu. Aku ini kebetulan dapat album dengan serial number sama ini
Serial numbernya ada 0381575071071. Dan coba kita cek di dalamnya. Album Love Drive ini push dari Fame. Ini side 1, sini side 2, teman-teman. Jadi itu album dari Love Drive. Terus selanjutnya kita coba cek list lagunya. Ini yang ada di side 1 itu ada Loving You, Sunday Morning. Terus ada Another Piece of Me. Terus habis itu lagu yang diperkenalkan bapakku, ayahku waktu aku masih kecil. Lagu yang selalu aku ingat, yaitu Always Somewhere. Masa kecil gue itu. Terus habis itu ada Coast to Coast. Terus di side 2 itu ada Cannot Get Enough. Terus Is There Anybody There, sama Love Drive, judul lagunya sendiri. Terus habis itu sama Holiday. Terus kredit di album ini itu vokalis masih Klaus Meine. Terus Pak De Rudolf Schenker masih mengisi posisi gitar. Terus Matthias Jebs masih di posisi gitar. Francis Buchholz yang pegang basisnya, sama drummernya Herman Rerbel. Jadi itu teman-teman album Love Drive. Keren banget ini. Yang ngedit artworknya kepikiran loh, bisa desain sekeren ini. Terus capeknya album ini di tahun 79, di tahun yang sama dengan penerbitnya ini, itu pernah menempati posisi ke-55 di US Billboard 200 US, dan posisi yang sama juga di Jerman Albums Officielle Top 100. Keren. Semua Scorpion, semua album, semua lagu-lagunya keren. Nah, itu tadi sedikit obrolan kita teman-teman tentang 3 album yang kita dapat kemarin dan coba kita bahas atau kita review. Jadi semua review tadi memang berdasarkan apa yang aku tahu aja ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang mungkin kalau aku salah dalam memberikan informasi atau teman-teman mau menambahkan, bisa langsung komen aja di bawah. Kalau teman-teman pengen menambahkan, Mas, di album ini sebenarnya ini, tulis aja. Itu mungkin bisa menjadi bahan sharing kita, karena kita juga sama-sama belajar biar tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Pantau terus channel YouTube saya, mungkin akan ada informasi menarik setelah ini atau di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Hey, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.